Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bu Asti, selaku dosen pengampu manajemen keuangan, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat berupa kesehatan, sehingga kita berkumpul pada pertemuan hari ini. Dalam kesempatan ini, perkenalkan saya Zara Cinta, selaku moderator yang akan memandu kegiatan diskusi kita. Topik yang akan dibahas yaitu merancang dan menganalisis laporan keuangan secara vertikal, horizontal, dan rasio-rasio laporan keuangan pada UKM Halim Bakery. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Next. Yang pertama ada Jasmine Nur Kamila, yang kedua ada Salsabila Putri Mardin, yang ketiga ada Tengku Sausan Atya, yang keempat ada Vianda Aprila. Next. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Analisis vertikal dan horizontal. Analisis vertikal adalah laporan keuangan yang dianalisis meliputi satu periode atau satu waktu saja, dengan cara membandingkan antara akun yang satu dengan satu yang lain dalam laporan keuangan tersebut, sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Oleh karena itu, analisis vertikal disebut bersifat statis. Yang kedua ada analisis horizontal, merupakan teknik analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga akan diketahui perkembangannya. Karena itulah analisis horizontal disebut dinamis. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fianda. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan profil UKM. Halim Bakery adalah salah satu usaha yang bergerak dalam bidang produksi pangan roti yang bernaung di bawah CV Multi Lindra Utama yang merupakan suatu badan usaha perseroan komanditer dengan SIUP nomor 00082-13 strip 1.824.51. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 2 Januari 2008 oleh Bapak Rendra Adrian. Berawal hanya sekedar membantu investasi toko roti sebelumnya, dikarenakan toko roti sebelumnya ingin berhenti produksi, tetapi Pak Hendra ingin menanam modal dan investasi. Seiring berjalannya waktu, keuntungan tidak lagi didapatkan sehingga Pak Hendra berinisiatif untuk membeli semua aset perusahaan ini dan menjalankan perusahaannya sendiri. Ternyata usahanya bisa bertahan dan sebesar sekarang dan hingga kini memiliki konsumen lebih dari 30 institusi. Next. Baik, selanjutnya waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilakukan pada hari Kamis 3 November 2022 di lokasi objek penelitian yaitu di Halim Bakery yang beralamat di Jalan Raya Halim Perdana Kusuma nomor 2, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Tengku Sausan. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini yang pertama ada analisis horizontal. Pertama, dalam neraca, analisis horizontal memperlihatkan antara tahun 2020 dan tahun 2021 menurun sebesar 13.709.671 atau minus 1,56%. Sedangkan liabilitas dan ekuitas itu berkurang 13.709.671 atau minus 156%, sama seperti penurunan aset. Selanjutnya, di laba rugi, laba setelah pajaknya antara tahun 2020 dan 2021 itu berkurang 44.503.529 rupiah atau minus 65.050%. Selanjutnya, analisis horizontal.
menampilkan neraca dan laba rugi. Yang terakhir ada analisis rasio. Yang pertama analisis rasio likuiditas, yaitu rasio lancar. Rasio lancar ini membagi antara aktiva lancar dan kewajiban lancar. Kriteria minimal rasio lancar yaitu lebih dari 1. Di sini antara tahun 2020 dan tahun 2021 lebih dari 1. Perubahan yang terjadi yaitu meningkat 0,2018. Selanjutnya ada rasio cepat. Rasio cepat itu aktiva lancar dikurangin persediaan dibagi kewajiban lancar. Rasio cepat kriteria minimalnya lebih dari 1. Pada laporan keuangan ini 2020 meningkat ke 2021 sebesar 0,1440. Selanjutnya pengelolaan aset. Yang pertama rasio perputaran persediaan, yaitu dengan membagi HPP dan persediaan. ITR-nya ini lebih dari 0. Perubahan antara 2020 dan 2021 itu 0,09. Selanjutnya, jangka waktu penagihan atau day sales outstanding lebih dari 0, yaitu dengan membagi piutang per penjualan rata-rata per hari. Pada tahun 2020 dan 2021 ini meningkat 0,8136. Selanjutnya rasio aktiva tetap atau FATR. Rumusnya yaitu penjualan dibagi aktiva tetap bersih. Di sini mengalami penurunan antara tahun 2020 dan 2021 sebesar 0,3319. Selanjutnya rasio perputaran total aktiva itu rumusnya penjualan dibagi total aktiva. Terjadi penurunan antara tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar 0,0532. Selanjutnya rasio pengelolaan utang. Di sini hanya ada rasio utang saja atau DR. Rasio utang di 2020 dan 2021 mengalami penurunan. Rumusnya yaitu total utang dibagi total aktiva. Perubahan antara tahun 2020 dan 2021 itu minus 0,03. Selanjutnya, rasio profitabilitas. Yang pertama ada rasio margin laba atas penjualan. Rasio margin laba atas penjualan, rumusnya yaitu laba bersih yang tersedia dibagi penjualan. Di sini terlihat perubahan antara tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan. Dan hal tersebut artinya memenuhi kriteria. Selanjutnya ada kemampuan dasar menghentikan laba atau BEPR. Rumusnya itu EBIT atau earning before interest and tax dibagi total aktiva. Di sini mengalami kenaikan yaitu 0,4%. Yang ketiga ada tingkat pengembalian atas total aktiva atau ROA. ROA ini rumusnya yaitu laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham dibagi total aktiva. Persentasi perubahannya yaitu 1,2%. Selanjutnya, tingkat pengembalian atas saham biasa atau ROCE. Rumusnya itu laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi ekuitas saham biasa. Selanjutnya ada rasio penilaian pasar. Yang pertama itu rasio harga atau laba PERT. Rumusnya itu price per share atau EPS dikali 100%. Di sini perubahannya 0,025%. Terakhir, analisis dew point, yaitu net profit margin atau NPM, kriterianya lebih dari 0. Di sini bisa dilihat 2021-nya 0,024. Total aset turnover-nya 0,022 dan return of asset itu 0,024.
Yang terakhir ada return of equity atau ROE, yaitu selisihnya 11.990,338, artinya meningkat. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh Salsabila dan Jasmine. Kepada dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang dapat disimpulkan bahwa pada liabilitas jangka pendek mengalami penurunan sebesar 3,12%, sedangkan liabilitas jangka panjang mengalami peningkatan sebesar 0,06%, dan juga peningkatan pada ekuitas sebesar 3,06%. Interpretasi berdasarkan analisis horizontal laporan laba rugi pada Halim Bakery pada sisi penjualan dan pendapatan usaha mengalami penurunan sebesar 6%. Begitu juga dengan beban pokok produksi mengalami penurunan sebesar 3%, sehingga laba kotor yang dihasilkan menurun sebesar 10%. Laba operasi sebelum pajak juga mengalami penurunan sebesar 120,03% karena adanya peningkatan pada penjualan sebesar 1,84% dan HPP sebesar 61%. Sedangkan pada beban penjualan mengalami kenaikan sebesar 1%. Namun, bila diperhitungkan selisih nilai tahun 2021 dengan 2020 mengalami peningkatan nilai sebagai berikut. Rasio margin laba atas penjualan tahun 2021 dikurang 2020 yaitu 0,032 dikurang 0,024 yang hasilnya 0,008. Dari hasil perhitungan analisis PMOSR yang dilakukan terhadap UMKM Halim Bakery menunjukkan jika telah memenuhi kriteria minimal lebih dari 0 dengan mengalami penurunan nilai profitabilitas sebesar 0,008 atau 0,8% dari perhitungan tahun 2020 menuju tahun 2021. Yang kedua, kemampuan dasar menghentikan laba tahun 2021 sampai 2020 yaitu 0,022 dikurang 0,018 yang hasilnya 0,004 dari hasil perhitungan analisis BPR yang dilakukan terhadap UMKM Halim Bakery menunjukkan jika telah memenuhi kriteria minimal lebih dari 0 dengan mengalami peningkatan nilai profitabilitas sebesar 0,004 atau 0,4% dari perhitungan tahun 2020 menuju tahun 2021. Tingkat pengembalian atas ekuitas saham biasa tahun 2021 dikurang 2020 yaitu 1,48 dikurang 1,51 yang hasilnya 0,03. Dari hasil perhitungan analisis PMOSR yang dilakukan terhadap UMKM Halim Bakery menunjukkan jika sudah melampaui kriteria minimal lebih dari 0 dengan mengalami peningkatan nilai profitabilitas sebesar 0,03 atau 3% dari tahun 2020 menuju tahun 2021. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.